ma fil ardi, apa-apa yang ada di bumi, laftadat bi, pasti dia akan menepuk. Dua, cek. Oke. Wa asar laftadat bi, pasti dia akan menebus dirinya dari siksa api neraka. Wa asarru, dan mereka menyembunyikan an-nadamata, penyesalan-penyesalan, lamma ra'au, tatkala mereka melihat al-adaba, siksa. Wa qudiya, dan telah diputuskan bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Wa hum, dan mereka la yuzlamun, tidak mereka dianiaya. Tidak mereka dianiaya. Cek 1 2. Cek, halo, 1 2. Ini kayaknya ada kabel yang renggang biasanya, harus disolder, sehingga ketika suara saya agak tinggi, dia kanggrek terus ini renggang. Nah, ini begitu biasanya. Itu ya. Mudah-mudahan enggak macet lagi Pak ya. Macet lagi jenengan riwari. Daripada dengan riwari, mendingan pakai yang buat ngimami itu. Yang penting kan atas di dalam sini, nggak apa-apa. Ya mudah-mudahan. Naik macet mana ya pakai itu ya Pak. Daripada dengan riwari ini. Oke. Saya jelaskan, walau anna likulli nafsin dzalamat ma fil ardi laftadat. Umpama wong-wong kafir sing menyekutukan Allah itu, mereka itu mempunyai perbendaharaan di muka bumi ini, dan mereka itu diberi kesempatan hidup di muka bumi. Laftadat bi, pasti dia akan menebus dirinya supaya dia tidak dimasukkan neraka. Gitu loh. Jadi wong-wong kafir yang menyekutukan Allah, yang menentang ajaran Nabi Muhammad, yang tidak percaya Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hari akhir, ya. Ketika diputuskan adab bagi mereka, dan ketika mereka itu diberi kesempatan di muka bumi, pasti dia akan menebus dirinya dengan harta yang mereka miliki. Pasti laftadat bihi, pasti dia akan menebus dirinya bihi dengan hartanya itu. Tapi kan tidak mungkin terjadi. Wa asarrun nadamata, maka mereka menyembunyikan penyesalan-penyesalan mereka. Getun banget, lapo aku dhisik gak mengikuti ajaran Muhammad, lapo aku dhisik kok mendustakan ayat-ayat sing disampaikan Muhammad. Ngene iki opo nasibe awak dhewe. Gak iso balik nang donya maneh. Lamma ra'awul adab, tatkala mereka diperlihatkan akan siksa, akan adab. Begitu. Ya, jadi penyesalan itu sudah dimulai dari alam kubur. Begitu dia itu masuk ke alam kubur, dia sudah diperlihatkan siksa yang akan ditempati nanti ketika pada hari kiamat. Susahnya gak karuan-karuan. Kobaran api neraka sudah diperlihatkan ketika di alam kubur. Disitulah mereka itu getun ketika mereka melihat adab. Tapi penyesalan tinggal penyesalan. Wa qudiya bainahum bil qisti, karena sudah Allah tetapkan dengan seadil-adilnya akan surga dan neraka ini sudah diberitahukan tatkala mereka masih hidup. Wahum la yudlamun, dan tidaklah mereka dianiaya, artinya tidak akan dikurangi sedikit pun balasan Allah yang telah dijanjikan.
surga bagi orang yang beriman dan bertakwa, neraka bagi orang yang kafir dan musyrik membutuhkan Allah. Itu sudah digedok oleh Allah, gak bisa berubah, gak bisa ditebus. Makanya tangisan mereka ketika diperlihatkan adab itu, inna andarnakum adaban qoriba, sesungguhnya kami telah memperingatkan kalian wahai orang-orang kafir, adaban qoriban, dengan adab yang dekat. Dalam surat An-Naba itu ayat ke-40, yauma yandurul mar'u ma qaddamat, tatkala orang itu diperlihatkan apa yang telah diperbuat oleh kedua tangan mereka dulu di dunia. Wa yaqulul kafiru, orang-orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah saja. Nek ora nasibku koyok ngene, mendingan aku dhisik didadekno tanah karo Allah, biar aku tidak menghadapi siksa seperti ini. Itulah tangisan orang-orang kafir, orang-orang musyrik yang mendustakan dakwahnya Nabi Muhammad dan tidak menerima ayat-ayat Allah ketika disampaikan kepadanya. Di dalam surat yang lain, misalnya surat Al-Furqan, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila, wahai celaka aku, sekiranya dulu aku tidak menjadi si fulan itu teman akrab. Nah, kan mereka kan menjadikan pembesar kafir Quraisy dijadikan tempat berlindung, dikira bisa lindungi. Ya, ternyata mereka harus menanggung nasib sendiri-sendiri. Coro gampangannya lapo bisa aku koncoan itu, nah, gitu ya. Bahasa kita itu lapo aku bisa kok melok wong itu. Kok gak melok konco-konco sing sapa maksud Rasul Falah. Kira-kira gitulah. Lapo aku bisa melok konco sing kaya ngono itu. Kok gak koncoan karo wong sing sapa masjid Rasul Allah. Nah, itu kira-kira penyesalannya itu seperti itu. Makanya sebelum kita menyesal seperti itu, ayo kita gunakan sisa-sisa hidup kita ini untuk mengabdi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar besok tidak menyesal. Betul. Biar tidak menyesal. Ala ingatlah, inna lillahi, sesungguhnya milik Allah, ma apa-apa yang fis samawati, yang ada di semesta langit, wal ardi, dan semesta bumi. Artinya, jikalau Allah itu ditebus dengan harta yang mereka miliki supaya tidak disiksa, Allah itu gak butuh apa-apa. Segala isi langit dan bumi itu miliknya, butuh apa Allah? Gak butuh belas, gak butuh belas Allah. Ala ingatlah, inna wa'dallahi, sesungguhnya janji Allah akan surga dan neraka hakun, pasti benar, gak akan geser, pasti benar. Walakinna, dan akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka, la ya'lamun, tidak mengerti, tidak mengetahui kalau surga dan neraka itu pasti ada dan balasan Allah juga pasti akan terwujud. Nah, kan begitu kan? Ya memang surga dan neraka kita tidak bisa melihat sampai saat ini, kita juga belum tahu loh keadaan swarga itu piye, neraka piye, tapi kan sudah diberitakan. Sudah Allah beritakan berkali-kali. Surga itu khalidina fiha abadan, neraka ya ngono. Ya. Akan tetapi kebanyakan mereka itu layak tidak mengerti, tidak mengetahui, ya, mendustakan, gak percaya, kan gitu kan. Kita ini kan disuruh di surat Al-Baqarah itu alladzina yu'minuna bil ghaibi, kan begitu kan? Yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, ya, beriman kepada sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata. Swarga, neraka itu gaib.
tapi kita wajib percaya kan gitu ya. Malaikat wajib apa itu gaib nggak bisa kita lihat, tapi wajib percaya bahwa ada malaikat. Itu Pak. Ala inna lillahi wa aktsaruhum walakin aktsaruhum la ya'lamun. Huwa dia Allah yuhyi yang menghidupkan, wa yumitu dan yang mematikan, wa ilaihi dan kepadanya turja'un mereka dikembalikan. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ja'atkum sungguh telah datang kepada kamu sekalian mau'idoh nasihat, maksudnya Al-Quran yang berisi tentang nasihat mir rabbikum dari Tuhan kamu sekalian, wasyifaun dan sebagai obat penyembuh. Syifa itu penyembuhan. 5 bagi apa yang fis-suduri yang ada di dalam dada. Wahudan dan petunjuk, warahmatun dan rahmat, lil mukminin bagi orang-orang yang beriman. Wahai manusia, ini memberitahukan kepada semua manusia, telah datang kepada kalian Al-Quran sebagai mau'idoh. Mau'idoh itu nasihat. Isinya Al-Quran itu ya nasihat. Nasihat, keterangan yang ada di situ, hukum-hukum Allah di situ, nasihat-nasihat yang baik di situ, kisah-kisah orang yang celaka juga di situ yang bisa kita ambil pelajaran. Telah datang Al-Quran sebagai mau'idoh mir rabbikum dari Tuhan kalian. Wasyifa'un lima fis sudur. Al-Quran itu bisa menyembuhkan apa-apa yang ada di dalam dada kita. Apa itu? Rasa cemas, putus asa, hasud, termasuk sifat nifaq, sifat-sifat yang jelek di balik dada ini, di dalam hati kita ini bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Ya, artinya apa? Kalau kita itu bersahabat dengan Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, maka jiwa kita, hati kita, pikiran kita akan sehat. Sehat di situ adalah terjadi ketenangan, ketentraman, kemantapan, tidak ragu-ragu, begitu Pak. Ya. Itu kalau kita itu bersahabat dengan Al-Quran, istiqomah membaca Al-Quran, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada dalam Al-Quran. Makanya kalau melihat begini ini, sebenarnya stres, putus asa, gundah dan gulana itu tidak ada. Mestinya nggak ada. Karena Al-Quran hadir sebagai syifa, obat. Gitu loh. Ya. Jadi kalau sering membaca Al-Quran, bersahabat dengan Al-Quran, berarti hatinya tenang, tentram. Gitu Pak. Jadi kalau kepengen ketenangan, ketentraman, baca Al-Quran. Apalagi kalau bisa dengan terjemahnya, hadir ketenangan, ketentraman nanti. Gitu kan. Kepengen tenang hatinya, nak gone mall. Ya gak sih tenang, seneng iyo. Belum tentu tenang. Kan gitu kan? Senang itu belum tentu tentram, gitu loh. Tapi kalau sudah tenang, tentram, pasti senang. Nah, gitu. Maka banyak orang yang cari ketenangan, nah gone mall misalnya. Cari keterangan terus nongkrong di warkop. Ya seneng aja. Belum tentu tenang. Kalau kepengen tenang, ya buka Al-Quran, baca Al-Quran. Apalagi dihayati maknanya, tenang itu Pak. Ini sudah rumus dari Allah. Gak mungkin Allah salah. Gak mungkin Allah itu salah. Tinggal kita itu yakin apa tidak, gitu saja.
Orang banyak masalah, stres, cemas, baca Al-Quran. Ambil air wudhu, baca Al-Quran. Yang khusyuk, yang ikhlas, pasti dapat obat dari Al-Quran. Gak mungkin salah. Ini rumusnya Allah salah. Ya, banyak orang yang tidak tahu saja dan tidak yakin. Ya. Terus wahudan, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk ke jalan yang benar. Jadi kalau kita ingin benar hidup kita, jadikanlah Al-Quran sebagai petunjuk, sehingga kita tahu ini halal, ini haram, ini wajib, ini sunnah, ini dilarang, ini diperintah. Itu semuanya ada di dalam Al-Quran. Nah, terus warahmatun, dan rahmat. Al-Quran ini kalau kita baca mendatangkan turunnya rahmat dari Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau Allah sudah memberikan rahmat, semua masalah beres. Itu loh masalah, beres semua masalah. Ya, tapi harus diyakini, terus diistiqomai, begitu. Jadi penuh keyakinan mantap kepada Allah, gak ragu sedikit pun. Nah, itu rahmat. Untuk siapa? Lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman, pasti. Ya, kalau di sini ya ayuhan nas, wahai manusia, berarti umum, kabeh manusia. Tapi di akhir ayat itu lil mukminin, untuk orang-orang yang beriman, karena hanya orang yang beriman sajalah yang bisa mengambil Al-Quran sebagai syifa, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hudan, yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai rahmat. Hanya orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman gak iso, ragu dengan Al-Quran. Itu ya, ragu dengan Al-Quran. Loh begini nih Pak, jaminan dari Allah, ya, syifa, hudan, rahmat. Ini jaminan dari Allah. Ngerti artine utawa gak ngerti artine, sudah jaminan. Jaminan dari Allah. Makanya gak usah digatekno nek ana wong ngomong terus, percuma maca Al-Qur'an gak ora artine, gak usah digatekno. Iku omong kosong. Iya kan? Allah enggak merintah kok. Allah itu enggak merintah kudu artine gak. Kan begitu kan? Cuma diperintahkan bacalah Al-Qur'an, kan begitu kan? Bacalah Al-Qur'an. Nah, syukur kalau bisa tahu artinya, ya enggak apa-apa. Tapi walaupun tidak tahu, sudah dapat ini, Pak. Tahu artinya, enggak tahu artinya, sudah dapat ini. Syifa lima fis sudur wa hudan wa rahmat. Sudah jaminan dari Allah. Iya kan? Nah, ini harus kita yakini Bapak Ibu, begini-begini ini, sehingga kita semakin mantap dengan Al-Quran, kita semakin dekat dengan Al-Quran. Tuh, okay. Kul katakanlah Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah, fabidzalika, maka dengan demikian itu falyafrahu, hendaklah mereka orang-orang mukmin itu bergembira. Huwa, yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yang menjadikan Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur, yang menjadikan Al-Quran sebagai datangnya rahmat, khairun, itu lebih baik, mimma, dari apa yang yajma'un, harta yang kalian kumpulkan itu. Itu Pak ya. Jadi katakan Muhammad, hanya dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya supaya orang-orang mukmin itu bergembira. Maksudnya datangnya Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai penyejuk hati, penenang hati, itu hendaknya kita bergembira, gitu Pak. Bergembira itu karunia dari Allah. Jadi turunnya Al-Quran itu adalah karena karunia Allah dan karena rahmatnya Allah.
Oleh karena itu kita harus bergembira, senang dengan Al-Quran. Ya seperti pada malam hari ini, karena panjenengan senang dengan Al-Quran, maka panjenengan juga senang mengikuti kajian-kajian ayat-ayat Allah seperti ini. Ini juga wujud bukti daripada jenengan itu senang dengan Al-Quran. Gitu ya. Mudah-mudahan kita mendapat rahmatnya, kita mendapat petunjuk dari Al-Quran itu ya. Ya gitu, sampai nanti sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasul, Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran, fa innahu, karena Al-Quran itu yakti akan datang yaumal qiyamati, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, memberikan pertolongan kepada orang yang membacanya. Itu. Jadi kita membaca Al-Quran itu besok akan dibela oleh Al-Quran di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pasti itu, Pak. Kul, katakanlah, ara'aitum, tahukah kamu, ma anzalallahu, apa-apa yang Allah turunkan lakum untuk kalian, mirrizkin, dari berupa rezeki, faja'altum, lalu kalian jadikan minhu, diantaranya haraman, haram, wa halalan, dan halal. Kul, katakanlah Muhammad, Allahu, apakah Allah adina mengizinkan lakum bagi kamu sekalian, am alallahi, ataukah kepada Allah taftarun, kalian membuat-buat. Ya, orang-orang Arab jahiliyah itu sering membuat hukum sendiri, Pak. Jadi unta itu misalnya kayak unta itu diberi nama unta saibah, unta bakhiro, unta ham, unta wasilah, itu diberikan begitu, Pak. Unta yang sudah melahirkan 5 kali jantan semua itu dinamakan unta ini, tidak boleh ditunggangi, tidak boleh diganggu, tidak boleh dimakan dagingnya. Dikai hukum dewe. Jadi begitu, Pak. Unta yang melahirkan sekian kali kok perempuan semua diberi nama ini mempunyai keistimewaan, nggak boleh diganggu, nggak boleh dimakan dagingnya, nggak boleh diambil air susunya. Itu hukum-hukum yang dibuat oleh orang Arab jahiliyah sendiri. Maka di sini faja'altum minhu haraman halalan. Lalu rezeki yang Allah berikan itu kamu jadikan ini haram, ini halal. Itu maksudnya itu. Terus kul, dikatakan Allahu adina lakum, apa Allah mengizinkan kamu untuk menetapkan hukum itu? Sedangkan unta itu mutlak dihalalkan oleh Allah. Terus gak ada dibagi-bagi itu. Itu loh, Pak. Am alallahi taftarun, ataukah kalian membuat atas nama Allah? Apa itu kedustaan? Ya, jadi itu yang dibuat oleh orang-orang Arab itu seperti itu, kepercayaan terhadap binatang yang diyakini punya keistimewaan masing-masing. Lalu binatang itu tidak boleh dimakan dagingnya, tidak boleh diambil air susunya. Diyakini ada keistimewaan, begitu. Itu hukum yang berlaku pada orang Arab jahiliyah, yang itu adalah salah. Itu, Pak. Yang itu adalah salah. Ya, keyakinan seperti itu tidak boleh. Itu. Wa ma dhannul ladina, dan apa-apa yang mereka orang-orang itu yaftaruna, membuat-buat hukum, ketetapan hukum alallahi, atas Allah, al-kadziba, kedustaan, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Innallaha, sesungguhnya Allah, ladzu fadlin, sungguh zat yang mempunyai karunia, ala nasi, kepada manusia, walakinna, dan akan tetapi aktsaruhum, kebanyakan mereka la yashkurun, mereka tidak mau bersyukur. Dan apa-apa yang disangkakan mereka itu hanyalah mereka membuat-buat atas nama Allah suatu kedustaan. Ya,
Termasuk yang disangka oleh mereka itu yaumal qiyamati, pada terjadinya hari kiamat. Ya. Jadi berkali-kali Nabi Muhammad itu mengatakan bahwa dunia ini akan habis dan akan masuk pada hari kiamat. Mereka tidak percaya. Mosok mati. Urip dunya wis saniki mati gak iso urip maneh, mosok urip kemana. Maka sangkaan-sangkaan mereka itu nanti pasti salah. Gitu, Pak. Pasti salah. Ya, innallaha ladzul fadlin 'alan nas. Sesungguhnya Allah itu zat yang mempunyai karunia atas manusia. Artinya kebanyakan manusia ini sudah diberi rahmat oleh Allah, diberi karunia oleh Allah. Walakin aktsaruhum la yashkurun, tapi mereka tidak mau bersyukur atas karunia Allah yang Allah berikan padanya, rahmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Mereka tidak mau tahu. Itu, Pak. Mereka tidak mau tahu. Berapa sih orang ini yang bersyukur setiap hari mengucapkan kalimat syukur terima kasih kepada Allah itu berapa kali? Ini orang-orang Arab jahiliyah, ya. Tetapi kebanyakan mereka tidak bersyukur. Tapi walaupun dulu Nabi Muhammad sampaikan untuk orang Arab jahiliyah, tapi juga untuk seluruh umatnya, juga semua, untuk kita semua, ya kan? Berapa sih kita ini orang yang betul-betul bersyukur kepada Allah? Sedikit sekali, ya, sedikit sekali. Makanya Allah itu dalam ayat lain sangat mengatakan wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Wah, sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Mbak, sekarang terus kita melihat diri kita sendiri. Orang yang mau makan dengan membaca doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana fi ma razaqtana, atau paling tidak Bismillahirrahmanirrahim. Berapa? Ya. Terus setelah makan, berapa orang yang mau membaca doa, mengaturkan rasa syukur kepada Allah setelah makan, setelah dia bisa menikmati lezatnya makan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqona wa ja'alna minal muslimin. Berapa orang yang kalau itu kedawat ya alhamdulillah lah, Pak. Ojo sampai lali alhamdulillahirabbil alamin. Berapa orang yang mengucapkan itu? Saya tidak yakin. Ya, misalnya ada di restoran sekian banyak orang, atau makannya juga sambil ngomong, sambil ngobrol, tapi mari ngono terus ngobrol terus. Berapa yang membaca alhamdulillah, bersyukur kepada Allah? Sedikit sekali. Kemudian masuk kamar kecil, ya, dengan melangkahkan kaki kiri dulu dengan mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Berapa orang kan begitu? Terus keluar dari kamar kecil setelah panjenengan misalnya habis buang air kecil atau buang air besar, soalnya perut melilit Pak, sampai nak WC itu kesusu ya, saking sakitnya. Begitu apa itu di WC bro, lego enggak? Lego kan? Terus begitu keluar dari WC, berapa orang yang mengucapkan doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anil adha wa afani? Ya, berapa orang? Lho padahal mau ketenge loro mari ngono iso ambrol. Legoe gak karu-karuan, enteng rasanya. Terus mature kepada Allah, ya Allah. Ya paling tidak alhamdulillah Bapak Ibu nggih. Yo ngene-ngene iki lho, Pak. Padahal ini diajarkan oleh Allah. Tapi kita enggak pernah kan punya nyucak karo gede. Koyo kan opo-opo begitu loh. Gitu loh. Ya Allah. Gitu ya.
Jadi kita ini banyak tidak bersyukur Bapak. Ya. Terus setelah itu kita mau mapan bubuk, dongane kan Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Kan begitu kan? Berapa yang berdoa begitu? Terus setelah itu bangun tidur, kita mengucapkan syukur lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya Allah, terima kasih Gusti, Engkau telah membangunkan aku bisa hidup kembali. Ayo berapa orang? Wes ayo diteliti dhewe lah awak dhewe. Makanya Allah itu bener, Pak. Sedikit sekali ya mbakku yang bisa bersyukur. Lho wis turu tak tangekno lho. Wis turu lho tak tangekno ya gak mau bersyukur ya. Kan begitu. Misalnya Allah itu ngomong loh ya. Ya kan gitu. Terus ketika lagi kita mau berangkat terus bercermin, itu kan ada doanya juga. Allahumma kama hassanta khulqi fahassin khulqi. Ayo bapak-bapak ibu-ibu juga ketika bercermin berdoa apa enggak? Nah di sini ini makanya Allah itu masya Allah iya ya karena diteliti itu ya bener. Sedikit sekali hamba Allah yang bersyukur ya kayak gini-gini. Dikira gak kayak mata itu kan gitu ya. Dikira kita habis buang air kecil terus bisa dengan normal. Dikira gak nikmat. Enggak iso pipis saya iso operasi bu. Minta jutaan kan gitu. Lah gitu loh. Potong kembung tok lho Pak. Gak iso ngentut. Lho iku wis masyaallah. Iso puluhan juta operasi. Jenengan iso ngentut iso buang air besar dengan lancar, gak ada gangguan kok gak alhamdulillah balas. Nah, beginilah. Nah, jadi makanya di sini juga mengatakan walakinna aktsaruhum la yashkurun, akan tetapi kebanyakan mereka tidak mau bersyukur. Nah, makanya ayo kita lebih bisa mensyukuri nikmat-nikmat Allah lagi sekecil apapun, ya. Sekecil apapun. Itu nggih. Sekecil apapun. Ya Allah, matur nuwun Gusti panjenengan tasih mari kesehatan dhateng kula. Ya Allah, matur nuwun kula saged salat maghrib jamaah dinten iki. Ya Allah, matur nuwun Gusti kula saged salat isya berjamaah. Terus terima kasih pada Allah itu. Mudah-mudahan Kau tetap memberikan kesehatan dhateng kula ya Allah. Terus Pak, matur. Jadi sedikit pun rahmat Allah itu tidak pernah terputus dari hambanya, tidak pernah. Paling tidak misalnya jenengan gak apal dongane gak apa-apa, pakai bahasa Indonesia saja. Ini kan begitu ya, kan? Misalnya tangi turu ya Allah, alhamdulillahirabbil alamin, matur nuwun Gusti panjenengan tasih maringi kula saged tangi. Lho ngoten lho, wis ngono tok wis Allah wis bagus iki. Kan begitu ya. Misalnya kate tidur, wis bahasa saya Allah bismillahirrahmanirrahim, kula tidur ya Allah. Mugi panjenengan paringi saged bubuk nyenyak, panjenengan paringi saged tangi jam 3 ya Allah. Kula badhe tahajud. Matur ngono-ngono ae daripada jenengan kapal dongane tambah angel terus matur ngono ae. Allah Maha tahu kok. Gitu. Gitu? Maha tahu. Misale mari dahar alhamdulillahirabbil alamin matur nuwun ya Allah panjenengan tasih maringi daharan kula. Tuh, ngoten lho. Nah padha wae sih. Mas jenengan gak apal arape yang penting jenengan kan ada rasa terima kasih kepada Allah gitu loh. Ya. Habis buang air besar, buang air kecil, metu. Ya Allah terima kasih ya Allah. Dengan selesainya kami buang air besar terasa ringan badan saya. Itu diterjemahkan ngono. Makanya jenengan gak usah ngapal arape wis ngono-ngono iku wae. Ya gitu loh.
Masuk kamar kecil, a'udzubillahi minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, saya mau masuk kamar kecil, ya Allah, mau mandi. Saya berlindung dari segala godaan setan di situ, ya Allah. Begitu. Semuanya. Jadi kalau diterjemahkan seperti itu, ya, gitu loh. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. At'amana wa saqona wa ja'alana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau makan, ya Allah, rezeki pemberian darimu, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Jadi mau makan itu wis ngomong terima kasih. Setelah makan ngomong terima kasih mana? Nah, gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, ya Allah. Panjenengan tasih maringi daharan kula, ya Allah. Jadi begitu. Terus pokoknya kalimat terima kasih gitu loh. Terima kasih. Wa ma takunu, dan tidaklah kamu ada fisanin dalam keadaan mereka. Wa ma tatlu, dan apa yang kamu baca minhu darinya, min Qur'anin, dari Al-Qur'an. Wala ta'maluna, dan tidaklah kalian melakukan min amalin, dari suatu perbuatan, illa kunna, kecuali kami, kata Allah, alaikum, atas kamu sekalian, syuhudan, menjadi saksi. Iltufiduna, ketika kalian melakukan fi di dalamnya. Wa ma ya'zubu, dan tidaklah terlepas ar-rabbika, tidaklah terlepas ar-rabbika dari Tuhanmu, mimithqali dzarratin, walaupun perbuatan itu sekecil biji dzarrah, biji sawi, fil ardi, baik yang kamu lakukan di bumi, wala fis samai, dan juga tidak akan terlepas dari pandangan Allah apa yang kejadian yang ada di langit, wala asghara, dan tidak juga yang terkecil, min dalika, daripada demikian itu, wala akbaro, dan tidaklah yang lebih besar, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu telah tercatat semuanya dalam buku catatan yang nyata. Ya, jadi apa-apa yang sudah kamu bacakan kepada mereka Muhammad dari Al-Quran, dan apa-apa yang kalian lakukan wahai orang-orang Quraisy dari suatu perbuatan, melainkan kami, kata Allah, menjadi saksi atas perbuatan yang kamu lakukan. Wa ma ya'zubu ar-rabbika, dan sekali-kali tidak akan terlepas dari pandangan Allah perbuatan yang kamu lakukan itu, baik sifatnya besar atau kecil, ya, sampai di ibaratnya baik perbuatan itu sekecil biji sawi pun yang kamu lakukan di muka bumi, wala fis samai, dan juga tidak terlepas dari pandangan Allah kejadian-kejadian apa yang ada di semesta langit, wala asghara, dan tidak yang terkecil, min dalika, wala akbar, dan tidaklah perbuatan yang sifatnya besar, illa fi kitabim mubin, kecuali semuanya itu telah tercatat di buku catatan amal yang nyata. Jadi perbuatan yang kita lakukan ini, baik kecil ataupun besar, semuanya ada catatannya. Tidak ada sedikit pun perbuatan baik atau perbuatan jelek yang dilakukan oleh hambanya yang tidak dicatat oleh Allah. Tidak ada, semuanya tercatat. Itu ya, semuanya tercatat. Barangkali ada yang tanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Bahasa di ayat yang lain itu, famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, barang siapa yang beramal kebaikan walaupun nilai kebaikan itu sekecil biji sawi, khairan yara, maka kebaikan itu akan dibalas oleh Allah, akan diperlihatkan. Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yara, dan barang siapa yang berbuat kejelekan sekecil apapun juga akan diperlihatkan oleh Allah. Jadi semuanya tertulis di situ. Oke. Mudah-mudahan bermanfaat kajian pada malam hari ini dan kita bisa menjalankan isinya.
Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.